Halo, selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube Kesehatan saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Hari ini sekali lagi saya ingin memberikan ilmu kesehatan yang percuma berkaitan dengan satu topik yang agak menarik juga, yaitu penyakit jangkitan fungus ataupun jangkitan kulat. Di Sabah, penyakit ini lebih dikenali sebagai penyakit kurap. Penyakit kurap. Oke, penyakit kurap ini hanyalah merupakan suatu jangkitan di kulit yang melibatkan fungus ataupun melibatkan kulat, sejenis kulat. Ada bermacam-macam kulat, ada bermacam-macam fungus yang boleh menyebabkan kurap, dan ada bermacam-macam nama juga kurap ini yang sebenarnya. Tetapi kita bincangkan saja secara supaya lagi mudah untuk difahami. Pertama sekali, bagaimana penyakit kurap ini boleh berlaku? Penyakit kurap ini berlaku disebabkan oleh jangkitan fungus ataupun adanya fungus, adanya kulat yang sedang memakan kita punya kulit, kita punya isi, dan itu yang menyebabkan penyakit kudis ini, penyakit kurap ini berlaku di kulit kita. Dan bagaimana kita tahu bahwa sesuatu jangkitan itu adalah jangkitan fungus? Oke, untuk kebanyakan jangkitan fungus atau jangkitan kurap, rupanya adalah seperti yang berikut. Pertama sekali, gatal. Memang sangat gatal dan sangat sedap untuk digaru-garu, sampai kau tidur malam pun tidak sedar itu tangan pandai otomatis menggaru. Ya, itulah kurap, selalunya lebih kepada gatal dan tidak kepada sakit. Kalau terasa sakit sangat-sangat tetapi tidak berapa gatal, mungkin bukan kurap. Ataupun terasa macam-macam rasa lain tetapi tidak kepada gatal, mungkin bukan kurap juga. So, kurap ini selalunya lebih kepada gatal. Kemudian jika kita lihat kepada corak permukaan kulit tersebut, kita akan dapat melihat bahwa dia lebih berbentuk kepada peta. Selalu orang gambarkan sebagai peta, sama ada peta negara Rusia, peta negara Amerika atau Afrika, mungkin ada juga peta Malaysia dan Sabah di sana. Tetapi iya, rupanya lebih kepada peta-peta yang terbentuk di kulit manusia. Dan selalunya peta-peta ini di tengah-tengah dia oke pula, tidak gatal, tetapi yang disiring-siring itu di mana ada lukisan sempadan-sempadan peta itu, disitulah yang paling gatal. Nah, itulah rupanya kurap. Oke. So, kalau kita ada masalah seperti berikut, selalunya kita akan anggap dia sebagai kurap, tetapi kalau untuk lebih kepastian, silalah berjumpa dengan dokter. Dan selalunya masalah kurap ini berlaku di tempat kulit-kulit yang terlindung ataupun berlipat-lipat, seperti di ketiak, di bahagian celah paha, di bahagian betis yang terlindung, di bahagian leher, di bahagian rambut kepala, di bahagian celah-celah jari kaki ataupun jari tangan. So, kuman ini ataupun fungus ini, kurap ini lebih suka tumbuh di tempat-tempat yang terlindung, di tempat-tempat yang lembab, dan di tempat-tempat yang berlipat-lipat. Oke, macam mana penyakit kurap ini boleh berlaku? Pertama sekali, selalunya kita dapat dia dari orang lain. Kita dijangkiti dari orang lain. Nah, itu yang perlu kita ingat. Bahwa penyakit fungus, penyakit kurap ini senang berjangkit dari satu orang ke orang yang lain melalui sentuhan. Kadang-kadang melalui bersalam-salaman saja pun boleh menjangkit. Dia baru garu-garu saja buntut dia, lepas itu dia salam kau, kau pun salam dia. Lepas itu kuman sudah meribak di tangan kau, kau sentuh kau punya buntut, kau punya ketiak kah, ataupun kau punya leher, pipi, dan sebagainya. 2-3 hari keluar sudah gatal-gatal peta dan sebagainya. Oke, so pertama sekali dia berjangkit melalui sentuhan. Dia juga senang berjangkit melalui ganti-ganti pakaian, tuala, kalau pinjam-pinjam baju, pinjam-pinjam selimut, pinjam-pinjam seluar dalam pun boleh berlaku juga jangkitan kulat. Oke,
Yang kedua, jangkitan ini juga kita boleh dapat dari persekitaran lah. Terutama sekali jika fungus itu berasal daripada binatang ataupun daripada permukaan-permukaan yang tidak bersih di kawasan tempat kita tinggal, tempat kita tidur, dan sebagainya. Dan faktor seterusnya yang menyebabkan orang susah sembuh dari kurap ini adalah karena mereka suka makan makanan roti-roti yang diproses dengan yeast ataupun ragi yang menjadi pengembang kepada roti-roti tersebut. Yeast itu sendiri, ragi itu sendiri adalah bentuk kulat juga. Jadi bila kita makan, maka sudah tentunya ada saki-baki yeast yang belum mati lagi dimasak, maka dia akan membiak pelan-pelan di dalam badan kita dan hasilnya akan keluarlah kudis-kudis, kurap-kurap di bahagian kulit, dan malangnya bukan di bahagian kulit saja dia boleh jangkit, dia boleh juga berlaku di dalam usus, di dalam badan kita, di semua organ-organ di dalam badan kita. Oke? Alright, so macam mana kita mau merawat ataupun mencegah penyakit kurap ini? Pertama sekali, mereka yang sering kena penyakit kurap ini memang sedia maklum ada masalah dari segi daya tahan badan. Karena penyakit kurap ini sebenarnya agak susah untuk membiak di kulit kita jika daya tahan badan kita bagus. Tetapi jika daya tahan badan kita lemah, macam manapun kurap ini akan membiak dengan mudah dan dengan senang. Jadi kalau kita balik kena kurap, sudah dirawat, sembuh, datang balik, sudah dirawat, sembuh, datang balik ini kurap, kita perlu pikir bahwa kemungkinan besar kita punya daya tahan badan yang lemah dan bukannya penyakit kurap itu yang susah mau lari. So, tingkatkan daya tahan badan Anda seperti yang sudah saya bincang di dalam posting Facebook saya sebelum ini. Ada 10 cara itu, sila baca kembali. Kemudian faktor seterusnya menyebabkan orang mudah kena jangkitan kurap ini adalah karena dia suka makan benda-benda yang manis. Kurap ini sangat suka kepada gula di dalam badan kita. Kalau badan kita sentiasa penuh dengan makanan, minuman yang manis, darah kita sentiasa penuh dengan gula-gula pada kadar yang tinggi, maka lebih senanglah kurap itu akan tumbuh. Oke, so kurangkan makanan, minuman yang manis kalau kita selalu dan balik-balik kena kurap. Rawatan seterusnya terpaksalah berjumpa dengan dokter untuk meminta obat anti kulat, anti fungus. Obat anti kulat atau anti fungus ini boleh didapati dalam bentuk krim ataupun di dalam bentuk tablet. Jadi orang yang baru mula ada kurap tumbuh sikit-sikit di tangan, di kepala, di badan dan sebagainya, boleh coba krim ataupun obat sapu anti kulat dahulu. Pastikan obat sapu anti kulat lah, sebab banyak jenis obat sapu di luar sana kalau beli sendiri bukan pun obat untuk kulat, tapi mungkin obat untuk bakteria, obat untuk tahan gatal, obat untuk kasih halus kulit, steroid dan sebagainya. Itu kadang-kadang tidak ngam. Terutama sekali kalau steroid, kalau kita kasih sapu di penyakit yang ada kurap, tambah subur lah itu kulap bosku. Jadi hati-hati, kadang-kadang tidak ngam, bukan lagi sembuh, tambah subur nanti itu kurap disebabkan oleh obat yang tidak ngam. Selain daripada krim antifungus, kadang-kadang kita perlu makan obat tablet antifungus. Nah, itu hanya dokter yang boleh bagi. Kalau dokter tengok kamu balik-balik sejak kena ataupun memang kamu punya jangkitan kurap itu teruk, maka dia akan bagi antifungus tablet, antifungal tablet. Oke, so sila dapatkan rawatan dokter jika kurap itu sangat susah untuk sembuh. Kurap ini sebenarnya sangat senang untuk dirawat, tetapi pada masa yang sama dia sangat senang untuk datang kembali juga. Jadi kadang-kadang orang mengadu pada dokter, ayah dokter tidak pandai sembuh, saya punya kurap. Sudah saya makan obat kau, sudah saya kena jarum, sudah saya kena sapu obat, semua berhabis. Ada juga. Sebenarnya maksud dia itu adalah sudah sembuh sekejap datang balik, sudah sembuh sekejap datang balik.
Memang penyakit fungus kurap ini senang datang balik, terutama sekali kalau kita masih ada kontak dengan orang yang masih ada ini kurap, dan terutama sekali kalau daya tahan badan kita lemah. Oke, jadi usahakan supaya daya tahan badan kita sentiasa sehat, sentiasa kuat, kurangkan makanan yang manis-manis, kurangkan makan roti yang dibuat daripada yeast, yang menggunakan yeast, dan kurangkan kontak dengan orang lain yang ada masalah yang sama. Sekian dan terima kasih.